Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Usai melakukan kunjungan dari India, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke negeri jiran Malaysia. Kedatangan Prabowo disambut upacara kenegaraan oleh Raja Malaysia. Setelah dari India, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Malaysia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia. Prabowo datang untuk memenuhi undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo juga dianugerahi darjah kerabat Johor yang amat dihormati satu. Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Prabowo dan delegasinya. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertukar pandangan mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu regional serta internasional yang menjadi kepentingan bersama di Twin Tower Petronas. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, tim TV One mengabarkan. Untuk informasi selengkapnya mengenai lawatan Prabowo Subianto di Malaysia, kita bergabung dengan Happy Muhardi langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Happy, agenda apa saja selama Presiden Prabowo ada di Malaysia? Ya, rekan Sena, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto datang ke Malaysia setelah melakukan kunjungan kenegaraan di negara India. Presiden Prabowo Subianto mendarat pada pukul 5.50 pagi, kemudian menuju tempat hotel di Mandarin Oriental, kemudian pada pukul 10 menerima darjah kerabat satu dari Sultan Ibrahim selaku agung saat ini, dan Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu negara pertama yang diterima sejak Sultan Ibrahim diangkat menjadi Raja Agung di Malaysia. Kemudian sekitar pukul 14.26, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup bilateral dengan PM Anwar Ibrahim yang sepatutnya dilaksanakan di Sri Perdana Putrajaya, namun karena adanya aksi unjuk rasa oleh Persatuan Pesawah atau Petani Malaysia di depan Sri Perdana pagi tadi, dan akhirnya dia berpindah ke depan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, maka pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dipindah ke Menara Kembar Petronas. Pada pukul 14.30, kedua pemimpin negara bertemu dan melakukan pertemuan secara tertutup, dan dijadwalkan tadi sekitar pukul 15.20 mereka melakukan konferensi pers bersama. Dijadwalkan setelah kedua pemimpin negara ini selesai melakukan konferensi pers, Presiden Prabowo Subianto akan kembali ke Indonesia melalui lapangan terbang Tentara Udara di Raja Malaysia di Subang, Selangor. Sena. Baik, terima kasih Happy Muhardi langsung dari Malaysia. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelum ke Malaysia, Prabowo melakukan kunjungan kenegaranya ke India. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi India atas dukungannya terhadap keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Prabowo menambahkan Indonesia terbuka bagi India untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas dukungan negaranya dalam keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo Subianto mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS dapat bermanfaat bagi stabilitas global dan kerjasama regional.
And therefore, we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. Prabowo menambahkan kedua pihak telah membahas berbagai kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan AI, dan infrastruktur. Economy. We are opening our economy to investment, participation in the field of infrastructure, and we invite Indian groups to take part in the infrastructure program of Indonesia in all fields. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran 5 MOU kerjasama antara kedua negara di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu siang waktu setempat. Dari New Delhi, India, Nabila Putih, TV One, mengabarkan. Mengakhiri lawatannya ke India, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga negara Indonesia yang ada di India. Tak mau membuang kesempatan, WNI pun meminta untuk foto bersama Presiden Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut hangat oleh sejumlah warga negara Indonesia yang menantinya di hotel tempatnya menginap untuk menyapa dan foto bersama. Di hotel ini, Prabowo tiba pukul 17 waktu setempat usai menghadiri undangan Presiden India at home reception di Rashtrapati Bhavan. Para WNI ini kemudian meminta izin untuk berfoto bersama. Gayung pun bersambut. Prabowo yang sedang berjalan di hadapan mereka lalu berhenti dan melayani foto bersama. Dapat kesempatan foto bareng sama Bapak. Wih. Gimana? Ya kami bersyukur banget ya tadi dapat kesempatan bareng Bapak. Kesempatan yang jarang banget. Sangat berharga buat kami. Dengan raut wajah bahagia, para WNI pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo lantaran sudah diizinkan untuk foto bersama. Mereka juga mendoakan Prabowo selalu diberi kesehatan. Pemirsa, momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam Presiden India malam Minggu waktu setempat. Menlu Sugiono dan Seskap Teddy Indra Wijaya yang menyanyikan lagu Kuchik Kuchik Hota Hai mendapat respon positif warga India. Lagu Bollywood Kuch Kuch Hota Hai menggema di kediaman kenegaraan Presiden India Draupadi Murmu di kota New Delhi. Yang istimewa, lagu populer India ini dinyanyikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta beberapa asisten pribadi Presiden Prabowo. Momen menarik tersebut terjadi saat Prabowo menghadiri undangan jamuan makan malam Presiden India malam Minggu kemarin. Tanpa disangka, peristiwa tersebut meninggalkan kesan positif bagi warga India dan bahkan diulas media setempat. Lagu ikonik Bollywood Kuch Kuch Hota Hai yang ditampilkan delegasi Indonesia pada jamuan makan di kediaman Presiden dinilai menambah sentuhan budaya dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Lagu Kuch Kuch Hota Hai yang berarti sesuatu telah terjadi merupakan lagu tema dalam film berjudul sama. Diproduksi tahun 1998, penampilan bintang Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukherjee menjadi sangat populer di Indonesia sekitar setahun setelahnya. Presiden Prabowo Subianto berada di India sejak Kamis malam
untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Salah satunya adalah menjadi tamu utama dalam parade perayaan Hari Republik India ke-76. Dari New Delhi, India, Namida Putih, TV One mengabarkan. Peringatan Isra Miraj dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Menteri Agama akan memberikan ceramah di acara tersebut. Kabarnya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, ribuan warga mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta di libur Isra Miraj hari ini. Selain wisata religi, kedatangan mereka juga untuk mendengarkan ceramah Isra Miraj dari Menteri Agama dan sejumlah ulama. Sejak pagi, jamaah terus berdatangan ke Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Tak hanya datang sendiri, mereka turut membawa keluarganya. Di momen Isra Mi'raj ini, ada banyak agenda hingga malam hari nanti yang bisa diikuti oleh para jamaah. Tidak hanya berwisata, pengunjung yang hadir bisa mengikuti ceramah serta bincang-bincang keagamaan bertemakan Isra Mi'raj yang diisi oleh Menteri Agama dan sejumlah ulama. Menteri Agama Nasaruddin Umar terlihat mengisi agenda di siang hari ini. Sementara nanti malam Rais Syuriah PBNU Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha turut hadir beserta perwakilan dari Majelis Nurul Mustafa. Pemirsa, seperti apa suasana peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita akan bergabung dengan jurnalis TV One, Syahda Yustiza. Syahda, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat sore Shena Damayana dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah, di mana memang untuk pengunjung di Masjid Istiqlal sendiri ini sudah tampak relatif ramai dari sejak siang hari tadi. Dan tadi kalau bisa kami pantau bahwasannya untuk di Masjid Istiqlal sendiri tidak hanya yang hadir adalah saudara-saudara muslim kami, tetapi juga tadi berdasarkan pantauan kami ada saudara-saudara juga saudara-saudara non-muslim yang turut hadir di Masjid Istiqlal, karena untuk rangkaian kegiatan yang berlangsung pada hari ini tidak hanya Isra Mi'raj tapi juga memang disediakan kepada pengunjung seperti tinan-tinan makanan ataupun bazar yang ada di Masjid Istiqlal itu sendiri. Tetapi kembali kepada inti dari rangkaian peringatan Isra Mi'raj, bahwasannya memang di Masjid Istiqlal sendiri intinya adalah terdapat kajian keagamaan religius yang diisi oleh beberapa habib, ulama, kemudian juga tokoh agama lainnya, di mana tadi baru saja selesai di siang hari. Ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14, di mana ada dialog interaktif yang memang tadi disuguhkan langsung atau dihadirkan langsung oleh narasumber-narasumber terkemuka lainnya. Ini seperti Menteri Agama yang sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kemudian juga ada cendekiawan dan juga tokoh agama nasional, yakni ada Quraisy Shihab dan juga ada Habib Husin bin Jafar. Di mana dalam diskusi yang dibahas tadi, ini tadi saya sempat menyimak sedikit, yakni soal membumikan bahasa langit. Wah, ini filsafat banget nih Shena dan juga pemirsa. Tapi ya setelah itu juga memang bahwa dalam rangkaian kegiatan Isra Mi'raj itu sendiri, selain memang menanamkan nilai-nilai spiritual yang ingin dibangun untuk para jemaah muslimah yang di sini, nantinya juga seperti tadi yang Shena sebutkan bahwa untuk malam hari akan ada rangkaian acara Isra Mi'raj lainnya yang digelar oleh Majelis Rasulullah, di mana untuk rangkaian acara yang digelar pada malam nanti sekitar pukul 19.30 ini menghadirkan beberapa tokoh agama ternama lainnya. Ini seperti ada Gus Baha, kemudian juga ada Habib Nabil Al-Musawa, kemudian juga ada Al-Habib Muhsin Al-Hamid, dan juga ada beberapa tokoh Al-Habib dan juga tokoh ulama terkemuka lainnya yang akan mengisi rangkaian kegiatan Isra Mi'raj. Dan memang kalau kami tadi sempat bertanya-tanya, kiranya untuk rangkaian acara Isra Mi'raj ini nantinya akan dipenuhi sekitar 90.000 jemaah yang akan hadir untuk mengikuti peringatan rangkaian acara Isra Mi'raj itu sendiri. Dan tidak hanya itu, tadi pagi sejatinya sudah berlangsung kegiatan acara ini sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di mana dalam rangkaian acara yang digelar tadi pagi ini ada lomba hadroh antar majelis yang dihadiri oleh sebanyak 17 majelis talim. Demikian Shena rangkaian Isra Mi'raj di Istiqlal.
Baik Syahda, tadi Syahda mengatakan bahwa ada beberapa tokoh yang memberikan ceramah. Ini selain ceramah yang dilakukan dari siang sampai malam hari nanti, ini ada agenda apa lagi di sana Syahda? Ya baik Shena, kalau rangkaian kegiatan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa untuk kegiatan ceramah, dialog interaktif ini tadi berlangsung dari siang, dari pukul 1 hingga pukul 2, lalu kemudian ini dijeda beristirahat dan nanti untuk rangkaian kegiatan tablik akbar ini akan digelar kembali di pukul 19.30. Dan untuk situasi terkini di tempat saya mengabarkan, kalau bisa saya ceritakan, di sini semakin ramai, semakin sore semakin ramai pengunjung yang datang ke Masjid Istiqlal. Karena memang di Masjid Istiqlal sendiri tidak hanya dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj dalam bentuk kajian tertentu saja Shena, tapi seperti yang saya bilang bahwa di sini ada beberapa tinen-tinen yang memang disediakan, diselenggarakan bazar, diselenggarakan UMKM makanan atau UMKM pakaian, dan ini sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah, tetapi juga bukan hanya sebatas untuk saudara-saudara muslim kita saja, tetapi juga tadi berdasarkan pantauan kami, saudara-saudara non-muslim kami juga turut hadir di Masjid Istiqlal. Selain untuk menikmati kemegahan atau berkunjung di Masjid Istiqlal itu sendiri, mereka juga bebas untuk bisa datang dan juga menikmati bazar dan juga tinan-tinan yang ada di sini. Terima kasih Syahda langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lainnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu meresmikan groundbreaking pembangunan pabrik hilirisasi timah di Batam, Kepulauan Riau. Groundbreaking pembangunan pabrik hilirisasi timah PT Batam Timah Sinergi ditandai dengan penekanan tombol serine oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu, didampingi dengan jajaran Direksi Perusahaan Gubernur Kepulauan Riau. Menurut Todo Tua, pembangunan pabrik timah ini merupakan program pemerintah guna meningkatkan nilai tambah produk ekspor timah. Nantinya di pabrik ini, logam timah akan diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah. Wamen Investasi dan Hilirisasi juga menyatakan pemerintah berkomitmen mendorong hilirisasi berbagai komoditas mineral strategis di Indonesia. Membidangi energi, sumber daya mineral, riset BRIN. Menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mensupport apapun kegiatan daripada hilirisasi seperti ini. Nanti ke depannya kita berharap groundbreaking ini kurang lebih ya mungkin sekitar 1 tahunan sudah bisa efektif berproduksi, dan kalau ada penambahan, dan ini juga nanti akan kita support bahan bakunya seperti apa, kita akan tata supaya memprioritaskan terhadap proses industrialisasi atau smelterisasi yang akan dilakukan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia terjadi pada saat mereka menemukan 5 pekerja migran Indonesia unprocedural melintas di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada hari Jumat pukul 3 dini hari. Akibatnya, seorang pekerja migran meninggal dunia, sedangkan 4 orang lainnya kritis. Mereka dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Dalam keterangan persnya pada Minggu siang, Wakil Menteri KP2MI, Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia. Menurutnya, tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berlebihan. Pihaknya juga meminta agar pemerintah Malaysia segera mengusut peristiwa ini. Selain itu, Christina Aryani menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia membahas langkah-langkah pencegahan PMI unprocedural masuk ke negara Malaysia agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Pengawasan, pencegahan dan penindakan, sikap kami, Kementerian P2MI mengecam
tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Hingga saat ini, pihak KP2MI terus melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan para korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar terbaru merespon adanya pekerja migran Indonesia yang ditembak di perairan Malaysia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan saat ini pemerintah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak setempat agar bisa bergerak cepat untuk memberi penanganan jenazah maupun melihat langsung kondisi WNI yang berada di rumah sakit di Malaysia. Berikut keterangan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Mungkin ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Terkait di dalam negeri, saya sudah meminta jajaran saya, karena posisi saya lagi di Malaysia, untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya dan sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira bisa kita siapkan untuk melindungi, menjaga PMI kita ini. Lembaga Survei Nasional mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran mencapai 87,5%. 14 program Prabowo Gibran disebut menjadi faktor kepuasan masyarakat. Jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbaru tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya Lembaga Survei Nasional atau LSN yang mencatat angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 87,5%. Sementara untuk tingkat kepercayaan terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 88,2%. Peneliti LSN Fisha Elvin menjelaskan ada 14 program Prabowo Gibran yang menjadi faktor kepuasan masyarakat. Di antaranya pemberantasan judi online, penghapusan utang UMKM, dan program makan bergizi gratis. Sementara untuk program dengan tingkat kepuasan teratas adalah pemeriksaan kesehatan gratis dan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Namun kalau berdasarkan data lagi di sini secara umum seberapa puas Anda terhadap program yang di sini ada 14 program yang kami tanyakan. Itu memang yang paling tinggi itu ada pada program pemeriksaan kesehatan gratis seperti tensi, gula darah, foto ronsen, dan screening penyakit yang lain seperti itu. Lalu di nomor 2 ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan makan pagi, dan yang ketiga itu ada di pelatihan kompetensi guru. Jadi memang program-program ini lebih banyak di bagian kesehatan dan juga pendidikan. Selain Lembaga Survei Nasional, Lingkaran Survei Indonesia DNIJA juga merilis hasil survei masyarakat terhadap kinerja Prabowo Gibran. Hasil survei LSI DNIJA menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari kerja Prabowo Gibran berada di atas 80%. Dalam survei itu, program yang paling mendapatkan reaksi positif adalah makan bergizi gratis dengan skor 8,4. Program kedua adalah rehabilitasi dan renovasi sekolah yang mendapatkan skor 8. Sementara 3 teratas adalah program swasembada pangan yang mendapat skor 7,8. Dari Jakarta, Fatima Albar, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemui orang tua bocah 2 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Wakil Menteri Sosial mengunjungi pengungsi korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Wamensos memberikan bantuan dan memastikan stok logistik tercukupi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui para pengungsi di halaman Balai Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada 182 warga korban banjir yang mengungsi di lokasi tersebut. Wamensos mengecek kesiapan dapur umum dan memastikan bahan makanan tercukupi. Agus kemudian menyerahkan bantuan secara simbolis yang diserahkan kepada Bupati Grobogan, Sri Sumarni. Rumah warga yang rusak parah akan mendapat bantuan senilai 25 juta rupiah. Kemensos sudah mengidentifikasi kira-kira yang rusak berat ada 13, tapi yang lain tetap nanti kita asesmen. Nah, yang 13 ini untuk sementara sudah kita kasih bantuan pembangunan, ya kan. Nanti di mana tempatnya untuk pembangunan rumah itu ya nanti Pemda yang tahu, tapi Kemensos sudah memberikan bantuan pembangunan per rumahnya itu 25 juta. Bencana banjir di Kabupaten Grobogan menerjang 98 desa di 14 kecamatan. Akibatnya hampir 1.000 orang mengungsi. Kini banjir mulai surut, namun ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemui orang tua bocah 2 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual. Menteri PPPA berharap kasus tersebut bisa segera diputuskan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mendatangi kantor UPTD PPA Balikpapan. Ia langsung bertemu dengan orang tua bocah yang menjadi korban pelecehan seksual di Balikpapan. Menteri PPPA mencoba membantu untuk menyelesaikan agar keluarga ini mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia. Ia berharap kasus ini diputuskan secara cepat. Menemani keluarga yang saat ini sedang mengalami masalah di mana putrinya mengalami kekerasan seksual. Kami mencoba membantu untuk menyelesaikan, untuk melakukan yang terbaik agar keluarga ini mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia. Saat ini kondisi korban dan keluarganya masih trauma. Mereka mendapatkan pendampingan dari pihak UPTD PPA Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekan pentingnya deep learning dalam dunia pendidikan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan di Bekasi, Jawa Barat. Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hidayat mengungkapkan pentingnya penguasaan objek materi secara mendalam bagi tenaga pengajar. Sebelum menuju ke deep learning, ditekankan pentingnya deep teaching terlebih dahulu. Ini disampaikan Atip Latiful Hidayat di Aula Yayasan Teratai Putih Global Mustika Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat saat menghadiri seminar nasional dengan tema menyiapkan generasi emas Indonesia berkarakter dengan deep learning. Lebih jauh, Atip juga menyinggung terkait pelaksanaan ujian nasional serta aturan baru dalam penerimaan siswa baru yang segera akan diberlakukan. Titik beratnya nanti kemana itu, Pak? Ya tadi, untuk pembelajaran mendalam. Nah, tadi. Untuk UN sendiri, Pak, kenapa dimunculkan itu? Oh, tunggu aja, sebentar lagi mau keluar. Itunya, Pak. Oh, udah mau pindah, kan mau dibahas. Nanti dalam waktu dekat, ya. Sementara di kesempatan yang sama, menanggapi sedikitnya tenaga pengajar di Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi terpilih Tri Ardianto mengungkapkan bahwa ini merupakan peluang bagi para sarjana muda untuk menyalurkan ilmunya. Dan ini mendapat dukungan, juga masukan dari Rektor UNJ dan Wamen Dikdasmen. Mendapatkan satu pencerahan bagaimana kita akan menciptakan solusi ya terkait dengan kurangnya tenaga pengajar yang hari ini sehingga menyebabkan pola belajar mengajar di Bekasi mengalami kekurangan terkait dengan guru.
Berimplikasi tentu jam kerja, jam mengajar guru menjadi lebih tinggi dari kewajiban yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi India atas dukungannya terhadap keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Prabowo menambahkan Indonesia terbuka bagi India untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas dukungan negaranya dalam keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo Subianto mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS dapat bermanfaat bagi stabilitas global dan kerjasama regional. And therefore we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. Prabowo menambahkan kedua pihak telah membahas berbagai kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan AI, dan infrastruktur. Economy. We are opening our economy to investment, participation in the field of infrastructure, and we invite Indian groups to take part in the infrastructure program of Indonesia in all fields. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran 5 MOU kerjasama antara kedua negara di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu siang waktu setempat. Dari New Delhi, India, Nabila Putih, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Tentara Udara di Raja Malaysia, Subang pada Senin pagi usai melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Pesawat yang membawa kepala negara bersama rombongan mendarat sekitar pukul 6 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung sejumlah pejabat tinggi Malaysia, diantaranya Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia, Rosy Verona, dan Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur, Brigjen TNI Winarno. Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Di Malaysia, Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo juga akan menerima penghargaan tertinggi dari Kesultanan Johor. Usai melakukan kunjungan dari India, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke negeri jiran Malaysia. Kedatangan Prabowo disambut upacara kenegaraan oleh Raja Malaysia. Setelah dari India, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Malaysia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia. Prabowo datang untuk memenuhi undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo juga dianugerahi Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati satu. Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Prabowo dan delegasinya. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertukar pandangan mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu regional serta internasional yang menjadi kepentingan bersama di Twin Tower Petronas. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, tim TV One mengabarkan.
Di Malaysia, Presiden RI Prabowo Subianto merasa seperti pulang kampung karena tumbuh dan bersekolah di Malaysia. Berikut pernyataan Prabowo Subianto saat penggelar keterangan pers bersama Perdana Menteri Malaysia. Saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan yang di Pertuan Agung. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung, karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia, Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Presiden RI Prabowo Subianto disambut riuh antusias warga Indonesia yang sedang berada di Malaysia. Salah satunya keluarga dari Azui Zan yang sedang berlibur di Malaysia dan kebetulan berada di hotel yang sama dengan Prabowo Subianto. Keluarga tersebut tengah berada di lobi hotel saat Prabowo hendak bergegas menghadiri pertemuan dengan Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Mereka pun bergabung di baris pertama kerumunan warga yang menanti Prabowo, termasuk putra dan putri Azui, Kristal, dan Rafael. Selain keluarga Azui, Prabowo juga menghampiri beberapa warga lainnya dengan salam ramah dan hangat dengan sesekali melayani untuk bersuah foto bersama. Kedatangan Prabowo di Malaysia ini untuk melanjutkan lawatan kunjungan kenegaraan setelah dari New Delhi, India, untuk menghadiri undangan resmi yang di Pertuan Agung Raja Malaysia di Istana Negara Malaysia. Prabowo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di hari yang sama. Dari Indonesia ya semuanya ya? Ya. Terus kesini dari jam berapa? Ini dari kemarin nginep di hotel ini. Oh ya? Iya. Oh, emang tahu Bapak mau di sini atau gimana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Malamnya tahu pasang bendera Indonesia. Boleh dong pesan-pesannya buat Bapak Prabowo? Orangnya ramah, baik banget. Bekerja keras banget. Dan kan kita bahagia banget lihat Bapak. Iya, udah tangannya. Iya. Mau foto bisa. Ribuan warga mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta di libur Isra Mi'raj hari ini. Selain wisata religi, kedatangan mereka juga untuk mendengarkan ceramah Isra Mi'raj dari Menteri Agama dan sejumlah ulama. Sejak pagi, jamaah terus berdatangan ke Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Tak hanya datang sendiri, mereka turut membawa keluarganya di momen Isra Mi'raj ini. Ada banyak agenda hingga malam hari nanti yang bisa diikuti oleh para jamaah. Tidak hanya berwisata, pengunjung yang hadir bisa mengikuti ceramah serta berbincang-bincang keagamaan bertemakan Isra Mi'raj yang diisi oleh Menteri Agama dan sejumlah ulama. Menteri Agama Nasaruddin Umar terlihat mengisi agenda di siang hari ini. Sementara nanti malam
Rais Syuriah PBNU Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha turut hadir beserta perwakilan dari Majelis Nurul Mustafa. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.